Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta, dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, pada hari ini gereja memperingati Santo Alfonsus Maria de Liguori. Ia lahir di Napoli tahun 1696 dalam keluarga bangsawan dan menjadi ahli hukum terkemuka. Namun suatu saat ia meninggalkan semua itu untuk menjadi seorang imam. Uskup Agung Napoli mempercayakan kepadanya karya pewartaan kepada kaum miskin. Demikianlah ia pergi ke berbagai daerah untuk berkhotbah dan menjalankan misi. Ia kemudian mendirikan kongregasi Redemptoris yang melanjutkan karya misinya. Ia meninggal di Pagani tanggal 1 Agustus tahun 1787. Ia telah memberikan dan membagikan hidupnya kepada orang-orang miskin yang ia layani. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dalam hidupnya Santo Alfonsus Maria de Liguori telah menghayati dan melaksanakan amanat Yesus yang kita dengarkan
dalam bacaan Injil hari ini. Dikisahkan bahwa ada banyak orang yang mengikuti Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Mereka sama sekali tidak mengeluh soal rasa lapar atau haus. Yesus tahu bahwa orang banyak itu tidak lapar akan makanan jasmani, melainkan lapar akan makanan rohani, yakni pengajaran yang Ia sampaikan. Para muridlah yang khawatir bahwa orang-orang itu akan menderita kelaparan jasmani. Mereka meminta agar Yesus menyuruh orang banyak itu pergi untuk membeli makanan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, sebagai jawaban atas permintaan para muridnya, Yesus berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka harus ikut bertanggung jawab memenuhi kebutuhan mendesak itu. Namun, para murid bukannya mencari solusi, melainkan mencari alasan. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi kemudian, dari keterbatasan makanan yang mereka miliki, yang mereka serahkan kepada Yesus, Yesus membuat mujizat. Sehingga makanan itu akhirnya cukup untuk semua orang, bahkan berlebih. Jumlah makanan yang mereka serahkan sebenarnya tidak memadai, tetapi Yesus membuatnya menjadi lebih dari cukup untuk semua orang. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, kepada kita, Yesus juga meminta yang sama. Berikanlah dan serahkanlah kepada Tuhan apa yang kita miliki. Kendati terbatas, baik itu makanan, pakaian, pengetahuan, keterampilan, atau apa saja yang kita miliki dalam hidup ini. Teladan indah yang diberikan oleh Santo Alfonsus Maria de Liguori mengingatkan kita bahwa jika kita memiliki belas kasih dan kerelaan untuk berbagi, Tuhan akan membuat segala yang kita berikan itu lebih cukup dan memadai untuk semua orang. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita memiliki belas kasih dalam hidup kita ini? Apakah kita sudah mewujudkan belas kasih itu dengan mau berbagi? Tuhan memberkati kita. Ya Tuhan, bantulah kami mengikuti semangat Santo Alfonsus yang dengan penuh kemurahan hati telah berbagi hidup dengan orang-orang miskin. Semoga bersama dengan Santo Alfonsus kami dapat menjadi pelayan-Mu yang setia, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus
mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.